Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Angelina Subekti, NIM 14014411893 dari Rambul F. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran dan belajar. Tapi sebelumnya, sekarang ini kita berada di dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak menyenangkan ya buat kita semua, terutama buat kita sebagai seorang yang belajar, buat kita yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini sedang maraknya wabah coronavirus, yang katanya berasal dari negeri Cina. Nah, dengan adanya virus corona ini membuat pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti social distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini sangat membatasi gerak-gerik kita, di mana biasanya kita itu melakukan segala aktivitasnya berada di luar ruangan, melakukan interaksi dekat dengan teman-teman, dengan orang-orang di luar. Tapi sekarang kita harus melakukan segala sesuatunya di dalam rumah. Tetapi itu semua sebenarnya memberikan beberapa dampak positif bagi kita ya. Seperti biasanya jika tidak ada virus corona ini, kita sering menghabiskan waktu di luar, tidak mementingkan keluarga. Nah, dengan adanya ini tentunya kita akan lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah, lebih sering melakukan sosialisasi atau kita melakukan pendekatan dengan orang-orang di rumah, kita melakukan produktivitas di dalam rumah. Tapi terlepas dari segala sesuatu sisi positif, pasti ada sisi negatifnya. Terlebih bagi kita seorang pelajar, dimana biasanya kita melakukan kegiatan belajar mengajar itu di dalam kelas atau bertatap muka langsung dengan dosen ataupun guru-guru kita, dan kita melakukan interaksi langsung dengan teman-teman kita. Sedangkan sekarang dengan adanya virus ini, kita diharuskan untuk melakukan proses pembelajaran itu di dalam rumah, yang tentunya memberikan beberapa hambatan bagi kita, seperti yang pertama kesulitan dalam memahami materi, tidak terbukanya kita dengan dosen maupun guru kita, kurang adanya interaksi dengan teman-teman kita. Hanya kita kalau ada apa-apa pasti butuh teman-teman kita. Terus juga bagi teman-teman kita yang rumahnya ada di dalam jauh, seperti misalnya di desa, itu pasti akan kesulitan karena sinyal itu jarang atau susah masuk di dalam pedesaan, seperti itu ya. Walaupun sekarang sudah ada kebijakan dari kampus memberikan subsidi kuota bagi teman-teman, bagi kita semua, agar terlaksananya proses pembelajaran daring ini secara maksimal. Nah, maka dari itu pasti teman-teman pengen dong kita kembali lagi seperti semula, bisa interaksi, bisa melakukan segala sesuatunya di luar rumah. Jadi saya harapkan teman-teman itu jaga kesehatan, tetap di rumah aja, makan makanan yang bergizi, kemana-mana menggunakan masker. Itu pun kalau kalian sangat didesak ya untuk pergi, jika tidak lebih baik di rumah aja. Nah, buat teman-teman semua tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai hashtag di rumah aja, oke? Nah, sekarang ini kita masuk ke materi ya teman-teman. Nah, tadi kita bahas tentang belajar online. Nah, belajar online itu ada hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Jadi kali ini saya akan menyampaikan hakikat belajar dan hakikat pembelajaran. Nah, belajar itu apa sih gitu kan? Buat teman-teman pasti udah gak asing lagi dengan kata belajar gitu. Tapi belajar itu sebenarnya suatu proses perubahan dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Secara psikologis, perubahan adalah belajar adalah suatu proses perubahan, baik itu sikap, perilaku, maupun ilmu pengetahuan yang didapatkannya. Seperti itu. Berhenti dulu. Nah, tadi kan kita udah membahas hakikat belajar secara luas ya. Nah, sekarang ini saya akan coba membahas belajar menurut beberapa ahli. Nah, di sini saya mau buat sedikit catatan. Nah, ini buat panduan saya dalam menyampaikan materi. Yang pertama itu adalah pengertian belajar menurut Howard, di mana belajar itu suatu proses, bukan suatu produk. Nah, jadi dikatakan proses, kenapa? Karena adanya perubahan itu dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung gitu ya. Yang kedua, belajar menurut Jauhari, di mana belajar adalah proses untuk memperoleh perubahan tingkah laku, perubahan yang dilakukan secara sadar, aktif, dinamis, sistematis, serta bertanggung jawab untuk mencapai tujuan atau hasil yang akan dituju.
Nah, tujuan belajar itu apa aja ya? Gitu ya. Wah, teman-teman semua pasti pengen tahu lah ya. Tujuan belajar itu apa sih? Selama ini kita belajar itu buat apa gitu loh. Yang pertama itu pasti mengadakan adanya perubahan baik itu tingkah laku maupun pengetahuan. Yang kedua, mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan tujuan belajar itu sebenarnya adalah merubah tingkah laku atau perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan dan sikap sehingga tercapailah sesuatu yang diinginkan. Tentunya dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira dalam belajar itu aktivitas apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu? Yang pertama itu pasti kita harus menggunakan panca indera kita dengan sangat-sangat maksimal. Nah, kenapa sangat maksimal? Karena dengan menggunakan panca indera kita secara maksimal, tentunya proses belajar itu akan maksimal juga. Seperti halnya kita menggunakan mata kita untuk melihat. Nah, apabila mata kita itu kurang mendukung, misalnya minus atau apa, tentunya akan mengganggu proses belajar mengajar. Nah, yang kedua itu membaca. Membaca itu merupakan hal yang sangat utama dalam proses belajar. Nah, yang kedua itu mencatat atau menulis poin-poin penting dari hal yang kita baca tadi. Nah, yang ketiga itu kita mengingat dan menghafalkan poin-poin penting dari hal-hal yang kita baca tadi atau hal-hal yang kita tulis tadi. Nah, setelah kita menghafal atau mengingat, kita mengimajinasikannya tersebut. Nah, setelah mengimajinasikan, kita mencoba berlatih atau mencoba membuat sesuatu dari hasil yang telah kita hafalkan tadi itu. Nah, jika ada sesuatu hal yang mungkin tidak diketahui, lebih baik kita bertanya kepada orang-orang yang lebih paham seperti guru maupun dosen. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang tentunya faktor-faktor itu ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri setiap individu, sedangkan faktor eksternal itu berasal dari keadaan lingkungan sekitar. Nah, sedangkan faktor internal itu dibagi menjadi dua, faktor fisiologis dan faktor psikologis. Nah, faktor fisiologi itu apa sih? Faktor fisiologi itu adalah kemampuan fungsi tubuh kita, seperti misalnya kalau mata kita itu normal, telinga kita normal, itu pasti dalam proses belajar itu sangat mendukung ya. Dan juga apabila suasana hati kita tenang, itu kan juga sangat mendukung. Kondisi tubuh kita yang sehat dan bugar juga akan sangat-sangat mendukung proses belajar mengajar. Sedangkan faktor psikologis itu seperti dorongan dalam diri kita, seperti bakat, minat, motivasi dan lain sebagainya. Nah, faktor yang kedua tadi adalah faktor eksternal, di mana faktor ini berasal dari luar diri individu. Itu ada faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. Nah, faktor lingkungan sosial itu sendiri dibagi menjadi tiga, faktor lingkungan sosial keluarga, faktor lingkungan sosial masyarakat, dan faktor lingkungan sosial sekolah. Di mana faktor lingkungan sosial keluarga itu adalah hubungan yang terjadi di dalam keluarga antara ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, keluarga yang harmonis akan sangat menentukan belajar seorang peserta didik. Jika keluarganya harmonis, tentu aktivitas belajar peserta didik itu juga akan lebih baik, akan termotivasi. Tetapi jika kondisi keluarganya itu kurang memungkinkan atau tidak harmonis, tentunya teman-teman atau peserta didik itu juga kurang dalam belajar. Nah, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan sosial masyarakat. Ini berhubungan dengan tempat di mana peserta didik itu tinggal. Semisal peserta didik itu tinggal di daerah yang kumuh, tentulah semangat belajar dari diri siswa itu menjadi kurang karena lingkungan sosialnya aja tidak mendukung, gimana dia mau lebih bangkit gitu ya. Kalau misalnya lingkungan sosial masyarakatnya itu baik, mereka berada di antara tokoh-tokoh masyarakat yang baik, tentunya peserta didik menjadi termotivasi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah lingkungan sosial sekolah. Ini berkaitan dengan hubungan guru dengan muridnya, hubungan antar teman ya. Ya, hubungan antar guru maupun antar teman dengan murid itu sangat berpengaruh dengan aktivitas belajar siswa di dalam sekolah. Nah, faktor eksternal yang kedua adalah faktor lingkungan non sosial. Faktor ini terbagi menjadi dua, faktor alamiah dan faktor instrumental.
Faktor alamiah ini adalah faktor yang berkaitan dengan cuaca. Misalnya kondisi cuaca yang segar, yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tentu membuat siswa menjadi nyaman dalam belajar. Berkebalikan dengan kondisi atau cuaca yang sangat panas, itu membuat fokus siswa dalam belajar itu sangat berkurang. Jika kondisinya panas, tentu mereka akan merasa kepanasan gitu dan tidak fokus dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, faktor lingkungan sosial yang kedua adalah faktor instrumental. Di sini berkaitan dengan gedung sekolah, fasilitas sekolah, dan alat-alat sekolah. Nah, yang berikutnya adalah cara menentukan masalah-masalah belajar. Itu ada 3: pengamatan perilaku belajar, pengamatan tes hasil belajar, dan analisis hasil belajar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang belajar. Sekarang masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang hakikat pembelajaran. Kira-kira apa sih ya bedanya belajar dengan pembelajaran? Kalau tadi di awal dikatakan belajar adalah suatu proses perubahan, maka pembelajaran itu adalah sesuatu yang mengatur atau mendorong peserta didik untuk melakukan perubahan. Nah, jadi hakikat pembelajaran itu adalah suatu proses yang mengatur atau mengorganisasi peserta didik sehingga dapat mendorong semangat peserta didik untuk melakukan proses belajar. Di sini terdapat beberapa kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Yang pertama itu guru dan siswa, ada materi pembelajarannya, ada langkah-langkah pembelajarannya, media pembelajaran, model pelajaran, serta analisis pembelajaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu ada faktor kecerdasan, faktor guru, faktor belajar, faktor sikap, faktor sosial dan emosi, serta faktor lingkungan. Nah, sekiranya itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sangat menerima masukan, kritik, dan tambahan dari teman-teman maupun dari Bunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.